Nah, sahabat Bu BK, pada kesempatan kali ini di materi bimbingan dan konseling kita akan membahas tentang bidang belajar, yaitu kesalahan-kesalahan dalam belajar. Yuk kita simak video ini. Nah, ketika ibu bertanya, apa sih perasaan kalian pada saat belajar? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab, belajar itu menyenangkan. Belajar kan perintah agama, Bu. Mungkin ada yang menjawab, saya suka belajar karena saya suka hal baru. Atau, belajar adalah hal yang bermanfaat. Tapi, sebagian dari kalian mungkin akan berpikir berbeda, akan merasakan berbeda tentang belajar. Mungkin menurut pengalaman kalian, belajar itu bikin pusing. Boring, Bu. Aduh, saya kok jadi ngerasa bodoh ya, Bu. Susah konsentrasi, Bu. Belajar capek, nggak paham-paham, nggak guna, stres. Nah, kamu tim yang mana? Nah, tujuan materi hari ini nanti kalian akan mengetahui manfaat atau alasan kenapa sih harus belajar. Lalu mengetahui pengertian belajar, mengetahui masalah atau kesalahan-kesalahan dan belajar. Dan yang terakhir, kalian dapat mengubah mindset negatif tentang belajar menjadi mindset positif. Tapi sebelumnya, yuk kita literasi dulu ayat Al-Quran, biar kalian tahu alasan-alasan kenapa kalian harus belajar. Yang pertama, ibu ambilkan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, berikutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi di ayat ini dijelaskan ketika dulu kita lahir, kita tuh sama sekali nggak bisa apa-apa. Tapi Allah menganugerahkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita agar kita mau belajar bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana hati kita diolah mengelola emosinya, agar apa? Agar kamu bisa mensyukuri hidup ini. Nah, berikutnya Quran surat Fatir ayat 28. Dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya lah hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ulama itu tidak harus sebutan untuk kiai. Pada dasarnya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan di antara hamba-hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Karena apa? Karena para ulama ini, orang-orang yang berilmu ini mengetahui hikmah pelajaran dari Allah, mengetahui tentang takdir, mengetahui tentang perintah dan larangan, mengetahui tentang surga dan neraka, dan ketika belajar dia bisa tahu aku harus bagaimana gitu kan. Dan makanya para ulama ini takut karena dia tahu betul ilmunya. Berikutnya Quran surat Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata,
sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ada kata mendengarkan atau memikirkan. Artinya, dalam proses ini kita belajar menganalisa bagaimana apa yang kita dengar, lalu kita pikirkan, wah ini harusnya bagaimana ya. Nah, untuk orang-orang yang mendengarkan dan memikirkan itu tidak akan menjadi penghuni neraka. Artinya apa? Untuk orang-orang yang berpikir, jaminannya adalah surga. Nah, kalian pasti familiar dengan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pena di sini bisa diartikan pena, alat tulis, atau mungkin kalau di zaman modern seperti ini bisa diartikan dengan komputer, gadget. Nah, dari beberapa ayat tersebut kita dapat simpulkan. Kita ambil beberapa kata kunci yang bisa kita jadikan dasar atau motivasi agar kita lebih suka belajar. Yang pertama, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Lalu, anugerah hikmah adalah karunia yang banyak, diberikan bagi yang berakal. Berikutnya, kita lahir tanpa ilmu, diberi Allah pendengaran, penglihatan, dan hati agar apa? Agar kita bersyukur. Lalu, makhluk Allah bermacam-macam, hanya ulama atau orang yang berilmulah yang paling takut pada Allah. Bagi mereka yang mendengarkan, memikirkan peringatan tersebut, maka baginya adalah surga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam surat Al-Alaq berkali-kali Allah memerintahkan, bacalah, bacalah, bacalah. Sebab Allah mengajar manusia dengan pena. Artinya kita diminta sama Allah untuk membaca. Jadi dari beberapa ayat tadi dapat disimpulkan itu adalah manfaat dari belajar. Siapa di antara kalian yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah? Yang ingin dijamin surga olehnya? Yang ingin menjadi pribadi yang bersyukur? Nah, kalau ingin menjadi seperti itu, ayo kita belajar. Nah, belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi, inti belajar adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kita. Harusnya ketika kamu sudah belajar, kamu mendapatkan ilmu baru, pribadi kamu menjadi lebih baik. Karena apa? Dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Karena makna yang terpenting dari belajar adalah ketika kita tahu, kita menjadi lebih tahu, dan akhirnya kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Belajar bukan hanya membaca, tapi proses memahami untuk diterapkan dalam perilaku kita. Kita sering kan bilang, Bu, saya itu sudah belajar, tapi kenapa saya itu nggak paham-paham? Nah, yuk kita cek, mungkin di antara berikut ini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam belajar yang kalian lakukan. Yang pertama, malas. Nah, sering kan kita niatnya belajar, tapi malas duluan yang digedein. Mau buka buku, males enak nonton TV. Mau belajar, mau ngerjakan tugas, malas aku mau main dulu, main game, akhirnya kecapean, ketiduran. Akhirnya tidak jadi belajar. Berikutnya, motivasi belajarnya biar hari ini semangat, besok langsung mampet, besok semangat lagi, besok mampet lagi. Ya, kapan belajarnya?
Nah, yang berikutnya menunda waktu. Sering kali kita belajar, nanti dulu ini sudah waktunya jam masuk kelas loh, jam 7.30 kalian masuk waktunya belajar daring. Tapi kalian menunda waktu, nanti dulu makan dulu, mandi dulu sampai akhirnya siang dan tidak ikut pelajaran. Mental blocking negatif. Nah, seringkali kita berpikir ketika menghadapi suatu pelajaran, matematika susah nggak bisa. Nah, atau saya nggak suka pelajaran itu. Atau mungkin malah sebaliknya, materi ini kan aku sudah tahu. Nah, dan ini diantara mental block yang dapat mengganggu kita. Karena apa? Kalau kita berpikir tidak bisa, berpikir susah, sampai kapanpun kita belajar sekeras apapun, maka pelajaran itu tidak akan mudah untuk masuk di dalam otak kita. Atau sebaliknya, pelajaran ini lagi, aku sudah tahu, bosen. Nah, sampai kapanpun kamu mendapatkan materi tersebut, kamu juga tidak akan nyantol seluruhnya. Karena apa? Rahasia ketika kamu belajar itu seperti gelas kosong. Kamu tahu nggak? Ketika gelas dalam keadaan kosong, kita isi air ini ibarat ilmu, kita tuangkan, ya kan? Yang masuk ilmunya seberapa? 1 gelas. Tapi kalau dalam gelas itu sudah ada airnya, kamu isi dengan air, berapa air yang bisa kita masukkan? Misalkan, pelajaran itu sudah tahu, aku sih sudah tahu. Itu salah satu mental block negatif. Akhirnya apa? Ketika ada ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, yang masuk hanya sedikit. Karena apa? Di dalam gelas itu sudah ada airnya. Sudah ada perasaan kita, pelajaran ini, materi ini, gitu kan. Jadi, apa ilmu baru yang diberikan oleh guru saat itu, mungkin ada pengembangan ilmu, kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Jadi, hilangkan mental block yang negatif. Yang berikutnya, ini kesalahan yang sering kita lakukan, belajar hanya untuk nilai, bukan sebagai ilmu. Nah, kalau hanya untuk nilai, akhirnya kita hanya belajar pada saat mau ulangan. Tapi kalau kita belajar niatnya untuk ilmu, kita belajar, kita benar-benar pahami, ternyata seperti ini, maksudnya ini. Nah, itulah belajar sebagai ilmu. Seperti tadi, ingat orang-orang yang takut adalah ulama, yaitu orang yang berilmu, bukan orang yang nilainya bagus, ya kan? Nah, berikutnya, ini sering kita lakukan juga kesalahannya, cara belajar yang salah, karena kita tidak mengenali tipe belajar sendiri. Masih ingat kan materi ibu tentang tipe-tipe belajar? Ada tiga tipe, yaitu tipe auditory, pendengaran, tipe visual, tipe dengan penglihatan, dan tipe kinestetik. Coba cek lagi kalian itu tipe belajar yang mana. Sebab ketika kalian salah, misalkan kalian tipenya visual tapi memaksakan diri belajar dengan mendengarkan, kalian tidak akan pernah paham. Kalau kamunya tipenya kinestetik, harus coret-coret, harus melakukan praktek, tapi membaca pusing, tidak akan segera paham. Nah, jadi kalian menghabiskan waktu karena apa? Karena cara belajarnya yang salah. Nah, nanti dicek lagi sebenarnya masing-masing dari kalian itu tipe belajarnya yang mana. Gunakan tipe belajar yang paling cocok. Karena apa? Meskipun belajarnya sebentar, tapi kalian akan lebih cepat paham. Nah, kesalahan berikutnya adalah karena tidak menjadikan belajar itu sebagai kebiasaan. Seharusnya kalian memiliki jadwal. Saya itu mau belajar setiap hari, misalkan nggak usah lama-lama, misalkan malam belajar 30 menit aja, tapi setiap hari. Daripada ketika kalian mau ulangan, kalian belajar kebut semalam, ya kan? Akhirnya apa? Hanya untuk nilai, tapi ilmunya tidak akan pernah dapat. Nah, ini sering mungkin kita tidak sadari kita lakukan. Benci dengan pelajaran tertentu. Matematika, susah, aku nggak suka. Bahasa Inggris, males, ngomongnya susah. Nah, atau mungkin kita nggak suka sama gurunya, nggak suka sama guru itu, galak misalkan. Atau nggak suka sama guru itu. Nah, artinya apa? Kalau kita membenci sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran tertentu, ya kita mau belajar seperti apa, sekeras apapun tidak akan paham. Makanya, siapapun yang mengajar, apapun bidang pelajarannya, sukai dulu. Itu kuncinya. Ya, kalau kamu pengen bisa, sukai dulu. Gimana caranya? Sukai dulu dari pelajaran tersebut. Ingat, mental blocking yang negatif itu akan mengganggu pemahaman kalian dalam belajar.
Yang berikutnya, Bu, saya nggak punya kuota saat daring. Nah, ayo, Ibu yakin orang tua kalian pasti sudah memberikan kuota. Cuma masalahnya kuota itu kalian pakai untuk apa? Coba dicek, kalian lebih banyak menghabiskan kuota untuk belajar atau untuk lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Instagram, atau mungkin malah main game online. Ya jelaslah kuotanya akan cepat habis. Makanya kalian kebingungan pada saat kuotanya sudah habis. Nanti alasannya, Bu, kuota saya habis. Padahal orang tua kalian sudah membelikan untuk belajar. Jadi silakan gunakan kuota dengan cara yang bijak. Nah, ini belajar tanpa persiapan. Loh, belajar itu harus pakai persiapan ya, Bu ya? Ya jelas lah. Belajar ya harus dengan persiapan. Kita mau bepergian aja ada persiapan, bawa duit, sarapan dulu, kita mau kemana jelas, naik apa, ya kan? Biar apa? Biar sampai di tujuannya nyampe. Tapi kalau belajar tanpa ada persiapan, ya itu tadi, akhirnya belajar kita tidak maksimal. Nah, kita harus mengubah mindset dulu menjadi yang positif. Sudah kita bahas tentang belajar, kesalahan-kesalahan belajar, alasan kenapa kita belajar. Sudah disampaikan dalam Al-Quran tadi, dengan belajar kita menjadi berilmu. Nah, kita ubah dulu nih mindset kita. Oh, ternyata berilmu itu asik ya. Karena apa? Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oh, dengan jihad atau berjuang dengan belajar merupakan salah satu jalan ke surga. Ini Allah yang janjiin. Nah, yang terakhir, dengan belajar, dengan kita memiliki ilmu, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Asik kan? Nah, oleh karena itu, nggak perlu lagi atau nggak ada alasan, malas-malesan, belajar itu menyebalkan, belajar itu nggak menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian mengubah bahwa belajar itu asik? Nah, caranya gimana? Cari dulu kesalahan-kesalahan belajar yang kalian lakukan, diubah dulu menjadi hal yang positif. Nah, kalian untuk persiapan belajar, hal-hal apa saja yang harus disiapkan, nanti kalian akan bisa lihat di materi yang selanjutnya. Ibu akan jelaskan materi tentang cara mudah paham pelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan membawa manfaat dan membawa pencerahan untuk kalian dari yang tadinya mindset negatif tentang belajar menjadi mindset yang positif bahwa belajar itu hal yang baik, hal yang menyenangkan dan harus disiapkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.